Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, yang kita akan membaca bersama sebuah karya fenomenal dari ulama fenomenal zaman ini, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi, yaitu tentang buku beliau Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana kita memahami hadis. Ya, sekarang kita akan masuk ke part kedua, yaitu halaman 46, ya, yaitu sunnah sebagai sumber fikih dan dakwah. Di part kedua ini, di bagian kedua ini kita akan berbicara tentang as-sunnah sebagai sumber fikih dan dakwah. Baik, kawan-kawan sekalian, kita harus sebagaimana yang dijelaskan di bagian pertama tadi, bahwa sunnah merupakan penjelas bagi Al-Quran, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Quran, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas bagi Al-Quran itu yaitu as-sunnah an-nabawiyah yang berasal, yaitu yang diturunkan oleh Allah kepada lisan Nabi Muhammad SAW, yaitu penjelasan tentang Al-Quran ini. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, ya, dalam penetapan hukum fikih dan syariat. Oleh karena itu, penjelasan tentang sunnah itu harus dilandasi oleh dalil-dalil hukum syariat, ya. Itu semua sudah diketahui, dipahami dalam ilmu usul fiqh. Sehingga nanti seandainya kawan-kawan dari mahasiswa ingin mempelajari tentang hukum-hukum perbankan atau hukum-hukum muamalah dalam Islam, maka harapannya kawan-kawan sekalian juga perlu mempelajari ilmu usul fikih ini, ya. Bahkan pernyataan Al-Auza'i ini, ya, ini sangat fenomenal. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah dibandingkan dengan kebutuhan as-sunnah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya sangat umum, general, sedangkan as-sunnah itu menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat terperinci. Ya, ini berbeda dengan Al-Quran. Hal ini mengingatkan bahwa as-sunnah merupakan penjelas hudal linnas, ya, wabayyinat, dan penjelas bagi petunjuk, yaitu Al-Quran. Namun, bahkan ada yang lebih ekstrem lagi. As-sunnah itu berwenang atas Al-Quran. Yang menjadi qadhi atau hakim dari hukum itu adalah sunnah. Sunnah menghukumi Al-Quran. Seperti itu. Tapi Imam Ahmad tidak berani mengungkapkan pernyataan itu. Beliau hanya cukup mengatakan bahwa as-sunnah itu menjelaskan kandungan Al-Quran. Itu lebih bijak sekali. Baik. Karena as-sunnah merupakan sumber utama dalam penetapan hukum ibadah dan muamalah yang berkaitan dengan individu, keluarga maupun negara, maka perlu kita mengungkap, ya, as-sunnah ini. Kita perlu mengungkap sunnah sebagai hujah dari penetapan hukum di dalam ajaran Islam. Gitu. Misalkan nanti kalau dalam ilmu perbankan syariah yang nanti akan Anda atau dalam yang akan Anda temui, misalkan Anda akan berbicara mengenai transaksi trading, itu seperti apa hukumnya. Kalau dalam ilmu pendidikan misalkan berbicara mengenai bagaimana metode mengajar, ya. Itu bisa dirujuk ke dalam sunnah, bagaimana metode belajar ala Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah terhadap teknologi dan lain-lain, itu bisa kita ulas, kita rujuk melalui sunnah, ya. Baik, siapa saja yang baca kitab-kitab fikih dari mazhab apapun pasti akan, ya, syarat dengan dalil-dalil yang berasal dari as-sunnah, baik isinya adalah ucapan, tindakan, ataupun takrir Rasulullah. Ya, ini penekanan sekali. Anda baca kitab fikih manapun, bahkan kitab fikih mazhab Abu Hanifah yang konon katanya mazhab Abu Hanifah itu disebut sebagai ahlur ra'yi, ya.
sungguh di dalam fikih Imam Abu Hanifah itu walaupun disebut sebagai ahli ra'i, beliau banyak sekali yang mengungkapkan hadis-hadis. Begitu juga dengan madrasah al-hadis, madrasah yang dikepalai oleh Imam Malik juga penuh dengan hadis. Baik. Berikutnya, nah ini perkataan siapa namanya Ibnu Khaldun ya, tentang ilmu hadis ya. Beliau mengungkapkan dengan jelas, ketahuilah bahwa para imam mujtahidin berbeda satu sama lain dalam banyak atau sedikitnya periwayatan hadis yang mereka lakukan. Ya, sebagai contoh dikatakan orang bahwa periwayatan hadis oleh Abu Hanifah hanya 17 hadis. Tidak mungkin Ibnu Hanifah meriwayatkan hanya 17 hadis. Ya, atau paling banyak 50. Dia sahihkan Malik hanya sejumlah yang dicantumkan dalam kitabnya Al-Muwatta, yakni 300 hadis atau sekitarnya. Ya. Imam Ahmad bin Hambal 30.000 hadis ya. Ini seolah-olah mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu hanya mengetahui sedikit dari Al-Quran, ya. sedikit dari hadis, ya. Karena yang diriwayatkan sedikit. Imam Abu Hanifah hanya meriwayatkan 17 sampai 50 hadis. Ya. Ini seolah-olah mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu, Imam Malik itu tidak hafal hadis, gitu ya. Nah, sebab hukum syariat itu diambil dari Al-Quran dan hadis, maka tidak ada jalan lain untuk mengetahui hukum Allah dan Rasulnya kecuali melalui periwayatan hadis. Ya. Namun itu tidak sedikit ya yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Hanya saja Imam Abu Hanifah konon katanya itu dalam meriwayatkan sangat memperberat syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Gitu ya. Namun mutaakhirin dari mazhab Abu Hanifah itu seringkali sudah meringankan syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Baik, sehingga Imam Abu Hanifah ya, itu juga beliau juga merujuk kepada hadis. Maka Yusuf Qaradawi mengutip semua ahli fikih berpegang pada as-sunnah. Apa maksudnya? Ini ada beberapa ungkapan kepada para sahabat ya, kepada para ulama. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Utsman bin Umar, katanya seorang laki-laki mendatangi Malik dan bertanya kepadanya tentang suatu masalah. Lalu Malik menjawabnya dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini-begini, dan orang itu berkata, apakah Anda juga berpendapat seperti itu? Dan Malik segera menjawab dan Malik segera menjawab dengan membacakan Al-Quran, hendaklah orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya merasa takut dan ditimpa bencana dan adab yang pedih. Ya. Kemudian Yahya bin Haris, apakah Anda tidak merasa keberatan atas sikap Abu Hanifah? Mengapa dia? Ya, ini perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah berkata ya di yang ini. Aku mengambil apa yang dikatakan oleh kitab Allah. Jika tak kudapati di sana, aku akan mengambil dari sunnah Rasulullah. Dan jika tak kudapati dalam kitab Allah serta sunnah Rasulullah, aku akan mengambil pendapat para sahabat beliau. Jadi dalam mazhab Malik, yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah, yang pertama adalah kitab Allah, sunnah Rasulullah, sahabat. Aku akan memilih pendapat siapapun yang kehendaki di antara mereka, dan akan aku tinggalkan pendapat siapapun yang ku kehendaki di antara mereka. Tetapi aku tidak akan berpindah dari pendapat mereka ke pendapat selain mereka. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah tidak akan berpindah pendapat itu dari sahabat keluar sahabat. Adapun jika persoalannya telah sampai kepada orang-orang selain mereka, yaitu selain sahabat seperti Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atta, Sa'id bin Musayyab dan lainnya, kemudian Abu Hanifah menyebut beberapa nama lainnya, maka mereka itu kuanggap sama dengan orang lain yang berijtihad, dan aku pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Karena kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu ada pendapat bahwa beliau termasuk bagian dari tabi'in. Kalau tidak tabi'in, minimal beliau itu tabi'ut tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Nah, disebutkan bahwa bertemu itu tidak musahabah. Ya, ini ada
kaitan bagaimana seorang itu disebut sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu langsung dengan Nabi, ya. Orang yang pernah melihat Nabi, orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan dia mukmin, ya. Maka dia sahabat Rasulullah. Tabi'in yaitu orang yang pernah belajar musahabah. Musahabah itu bersahabat, berdialog kepada dan bermulazamah ilmu, ya, mempelajari ilmu kepada sahabat. Itu disebut dengan kelompok tabi'in, generasi setelah sahabat. Nah, konon katanya Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan kita tidak tahu bagaimana pertemuan Abu Hanifah dengan Anas bin Malik. Hanya saja, ya, Abu Hanifah ini kalau seandainya tidak disebut tabi'in, minimal beliau disebut dengan sebagai tabi'ut tabi'in, gitu ya. Yaitu generasi setelah tabi'in. Karena beliau tentunya berguru dengan banyak ulama tabi'in. Kemudian dirawikan pula dari Ar-Rabi, katanya pada suatu hari Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, setelah laki-laki bertanya kepadanya, apakah Anda sependapat dengan hadis itu? Maka Syafi'i berkata, apabila aku meriwayatkan suatu hadis sahih dari Rasulullah, lalu aku tidak menjadikannya pendapatku pula, aku menyaksikan bahwa aku menyaksikan kalian bahwa akalku telah hilang. Jadi kalau ada hadis sahih tidak dianggap sebagai pendapat, itu berarti akalnya hilang. Ya. Maksudnya apa? Kalau ada hadis sahih tidak ada la mafar, tidak ada apa namanya, tidak ada syak, tidak ada ragu-raguan bahwa itu harus diambil sebagai pendapat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada dalam kitabku ya, yang berlawan dengan sunnah Rasulullah, maka ambil sunnah, tinggalkan pendapat beliau. Ya. Kemudian ini di subbab berikutnya Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk mempertautkan antara hadis dan fikih. Ini penting. Ya. Kenapa? Karena sunnah merupakan sumber asasi bagi fikih. Ya. Jangan sampai seperti ulama orang sekarang, ya, kita belajar disudori buku fikih. Ya. Ini fikih dibaca, dihafalkan matan apa, fikih apa gitu ya, dihafalkan, terus diamalkan, oke ya, diamalkan. Tapi kemudian tidak tahu ini dasarnya apa. Kenapa kok kita mengamalkan ini? Kenapa kok kita mengamalkan tangan kita ketika takbiratul ihram itu seperti ini atau seperti ini? Atau kenapa kok kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini? Nah, ada sebuah tradisi yang buruk sebenarnya, yaitu memisahkan antara kajian hadis dengan kajian fikih. Padahal antara kajian hadis dan kajian fikih itu saling bertautan, ya. Maka khususnya dalam ilmu jarah wa ta'dil, yaitu ilmu untuk menilai jarah itu menilai buruk atau menilai baiknya seorang perawi, itu penting diketahui oleh fikih. Seseorang tidak akan bisa disebut fikih fuqaha kecuali dia memahami hadis. Ya. Dia memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema. Dia mau berbicara mengenai tema jual beli, berarti dia mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli, ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, seperti itu. Nah, karena bisa jadi ada suatu hadis itu laku Pak di antara fuqaha, ya. Tapi di fuqaha lain tidak laku. Di mazhab ini dianggap bagus, di mazhab yang lain dianggap tidak bagus. Ya. Baik, berikutnya, maka dalam antara mazhab ini pentingnya kajian antara mazhab, karena bisa jadi di mazhab ini hadisnya diketahui, ya. Ternyata di mazhab yang lain hadisnya tidak diketahui. Ini diketahui, yang ini diketahui. Nah, hadis yang tidak diketahui ini kemudian perlu diambil oleh kelompok yang belum mengambil dari hadis tersebut, kemudian melakukan kombinasi, ya, mengumpulkan hadis tersebut dan melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tersebut, sehingga bisa diketemukan kesimpulan dari penelitian tersebut, penelusuran tersebut. Ya, dan Yusuf Qaradawi menemukan bahwa banyak sekali dalam kitab-kitab fikih itu hadis-hadis yang dhaif. Ya, padahal telah disepakati dhaif, tapi dianggap digunakan sebagai penetapan hukum.
Ya. Padahal sebagian ulama itu menerima, ya sebagian ulama bukan semuanya, hadis dhaif itu bisa digunakan dalam fadhail amal atau amal kebaikan, bahwa ini baik untuk kebaikan, atau dalam hal berbuat baik targhib atau tarhib, dan ancaman bagi perbuatan tidak baik. Ya. Tapi pada hakikatnya hadis dhaif dalam menentukan hukum-hukum fikih tidak diperbolehkan sama sekali. Oke. Ini contoh-contoh hadis dalam fikih zakat ketika Yusuf Qaradawi menyusun kitab fikih zakat, ya. Kalau tidak salah ini fikih zakat ini adalah disertasi beliau, doktoral beliau, ya. Ini adalah hadis-hadis yang lemah yang digunakan ya beberapa mazhab, yang diikuti oleh beberapa mazhab. Misalkan laisa fil khadrawat shadaqah, tidak ada zakat dalam sayuran. La zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat atas suatu harta sampai setelah lewat 1 tahun. Ya, itu tidak ada hadisnya dhaif, ya. Laisa fil mali hakun siwa zakah. Tidak ada pungutan wajib atas harta selain zakat. Ini juga dhaif. Fil mali hakun siwa zakat. Ada pungutan wajib atas harta selain zakat. Ini juga banyak hadis dhaif yang digunakan. Ini contoh-contohnya. Anda nanti bisa buka di buku itu. Sanu bihim ayil majus sunnata ahlul kitab wa yurunakihi nisaihim wala akili dawaihim. Ya. Ini sebuah hadis yang mengatakan, persamakanlah mereka, yakni kaum Majusi dengan ahli kitab, tapi jangan menikahi wanita-wanita mereka dan jangan makan sesembelihan mereka. Ini tidak ada hadis ini. Al-muslim yadhbah ala ismillah, ya. Al-muslimu yadhbah ala ismillah sama aulam yusammi, ya. Seorang muslim itu menyembelih dengan nama Allah, entah dia mengucapkannya atau tidak. Itu juga tidak ada sumbernya. Ini hadis-hadis yang dhaif yang dijumpai oleh Yusuf Qaradawi digunakan di dalam penetapan hukum-hukum fikih. Ya. Dan ini menurut Yusuf Qaradawi, ya, tidak hanya dijumpai di kalangan kitab-kitab ahlur ra'yi, sebagaimana mereka biasa disebut, tapi juga meliputi berbagai mazhab yang lainnya yang menyebut misalkan diri mereka sebagai mazhab ahlul hadis. Ini banyak contoh-contohnya, ya. Ini hadis-hadis yang ikhtilaf, ya. Seperti ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan dalam umatku adalah rahmat. Ya, itu enggak ada. Itu hadis dhaif, ya. Itu sering digunakan. Nah, berikutnya sunnah di bidang dakwah, ya, dan penyuluhan keagamaan. Nah, ini tadi disebutkan bahwa hadis-hadis dhaif itu boleh digunakan di bidang dakwah dan penyuluhan keagamaan, ya. Tapi jangan salah, itu tidak bisa sembarangan digunakan. Harus ada ada rambu-rambunya. Padahal sebenarnya kita itu cukup untuk merujuk kepada kitab Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beberapa kitab Sahih lainnya seperti Mustadrak lil Hakim, gitu, ya. Itu bisa kita gunakan. Hanya saja karena di situ kan kita selamat gitu kalau kita menggunakan itu untuk tujuan dakwah, untuk sebagai menyuruh umat ke jalan Islam, ya. Daripada kita menggunakan hadis dhaif dan ternyata hadis dhaif itu ternyata salah, dan itu bahaya sekali bagi seorang dai, ya. Ini contohnya ada tahqiq, bahkan Sunan Sahih Abu Dawud, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah itu sudah banyak yang mentakhrij hadis tersebut, apakah hadis ini dhaif, sahih, dan lain-lain. Ya, bukan hanya Albani, banyak sekali pentahqiqnya, gitu, ya. Ini banyak sekali, bahkan ini kitab Zadul Ma'ad, ya, kemudian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi itu sudah ditahqiq dan takhrij hadisnya oleh Albani dan Syuaib Arnauti, ya. Itu sudah ditahqiq sehingga mudah sekali Anda untuk mengetahui ini hadis dhaif atau hadis sahih itu.
Ya, ini berhati-hati ketika berdalil dengan hadis. Ini penyakit para mubalik, penyakit para dai, ya, bahwa mereka seringkali ya mengutip hadis di dalam dakwah, hadis-hadis yang lemah, mungkar, maudhu, bahkan palsu. Ya, hadis lemah yang sangat lemah sekali itu sering dikutip. Padahal banyak sekali hadis-hadis yang sahih, hasan, makbul, ya, yang bisa dikutip. Tidak perlu mengutip hadis mardud yang ditolak. Ya, apalagi maudhu yang hadis itu jelas-jelas palsu. Ya. Nah, ini banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang isi ini adalah hadis-hadis yang dhaif. Ya. Ini cacat kebanyakan penceramah. Beliau sangat memperingatkan kepada kita bahwa banyak penceramah di kalangan kaum muslim ya itu seperti pencari kayu di malam hari. Pokoknya ada suatu hadis yang sekiranya itu bisa digunakan, itu diambil tanpa melihat kualitasnya, bebet bobotnya nggak diketahui. Tujuannya yang penting itu menyentuh perasaan kaum awam. Ya. Padahal tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu ini hadisnya doif atau maudhu atau apa. Ya. Jangan sampai ada hadis misalkan, ada beberapa hadis tentang keistimewaan malam, bulan, Rajab ya, keutamaan bulan Rajab atau Sya'ban misalkan atau Rajab itu ya. Ada beberapa hadis yang ada beberapa hari yang diistimewakan yang itu hadisnya dhaif, maudhu bahkan. Ya, kemudian digunakan, didakwahkan kepada umat dan kemudian umat ketika malam itu, malam hari itu, malam ketika bulan Rajab kalau tidak salah, itu mereka melakukan zikir-zikir bla 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 yang mana basis dari amalan itu maudhu, palsu atau dhaif, bahkan palsu atau lemah sekali, itu kan tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya, ini adalah beberapa hadis yang sering digunakan bahwa yang mula pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallah Nur Muhammad. Ya. Ini ada Allah menghidupkan kembali kedua ayah dan ibu Nabi. Ini hadis-hadis yang dhaif ya. Ulama umatku derajatnya sama seperti Nabi Bani Israel. Ini hadis yang palsu yang tidak bisa dijadikan rujukan. Ya. Ini ada sebuah kisah ya. Bahwa Imam Ghazali berjumpa dengan Nabi Musa dalam mimpimu. Siapa namamu? Jawab Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali As-Tusi. Kemudian Nabi Musa berkata, aku bertanya kepadamu tentang namamu, bukan tentang nasabmu. Mendengar itu Al-Ghazali berkata kepadanya, demikian pula Anda, ketika Allah menanyakan tentang apa yang ada di tangan kanan Anda, maka Anda tidak cukup. Ini ada hadis seorang penceramah menceritakan sebuah mimpi Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali bertemu dengan Nabi Musa ya. Ketika demikian pula Anda, ketika Allah menanyakan tentang apa yang ada di tangan kanan Anda, maka Anda tidak cukup menjawab dengan tongkat lalu diam. Tetapi Anda bahkan berkata, ini adalah tongkat milikku, aku bertelekan kepadanya ya. Dan aku memukul dedaunan dengannya untuk kambingku dan masih ada lagi obrolan yang lain. Berkata khatib tadi selanjutnya, melalui ucapan itu Al-Ghazali memenangkan perdebatannya dengan Musa alaihissalam. Ini hadis yang kurang ajar, kisah yang kurang ajar, dan itu pula si khatib ingin buktikan kesan hadis yang di luar sana itu, dan dengan cara seperti itu akan si khatib memberikan sebuah kisah yang sangat tidak masuk akal itu, dan kemudian dia mendapat gimana ya? Kemudian dia dengan hadis yang seperti itu dia ungkapkan di umat dan kemudian umat manggut-manggut. Oh iya. Padahal itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Seperti hadis kisah-kisah Israiliyat yang diceritakan misalkan oleh penceramah ketika malam puasa bahwa Allah menciptakan nafsu hawa. Ya. Kemudian nafsu itu dimasukkan ke neraka yang paling dalam sekalipun itu tidak mempan. Tapi kemudian nafsu itu tidak diberi makan, baru nafsu itu menjadi tunduk. Itu kan tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya.
Dan banyak-banyak juga buku-buku ulama ya. Misalkan ini disebutkan kitab karya Abul Farj Al-Jauzi yang Zammul Hawa ya. Itu berjudul Al-Kabair ini, kemudian At-Taghrib wa Targhib wa Tarhib. Itu ada beberapa buku yang ternyata isinya adalah hadis-hadis palsu. Ini fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami perlu kita pahami ya, perlu kita baca. Iya, Ibnu Hajar pernah ditanya tentang khatib yang setiap hari Jumat berkhutbah seraya menyebutkan banyak hadis tanpa menjelaskan tentang siapa yang mentahrij dan yang merawikan. Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Itu boleh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Haythami. Ya. Maaf, bukan Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haythami menyatakan itu boleh. Syaratnya, dia sendiri ahli ilmu hadis. Atau ia menukil dari kitab yang pengarangnya itu ahli hadis. Ataupun mengeriwayatkannya semata-mata dengan mengandalkan bahwa ia melihat dalam sebuah kitab yang pengarangnya tidak dikenal sebagai ahli hadis, atau dalam kumpulan khutbah yang penyusunnya juga bukan seorang ahli hadis, maka perbuatannya itu tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau dia melihat dari sebuah buku, kemudian dia mengatakan, oh ini hadis sahih, kemudian dia mengatakan hadis ini sahih, kemudian dia ungkapkan padahal dia tidak tahu sumbernya, itu dia tidak diperbolehkan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ini sangat kejam sekali. Kalau melakukan itu ya harus dihukumi takzir, harus jadi hukuman takzir yang keras, bisa dicambuk mungkin ya. Karena itu menjadi kebiasaan kebanyakan para khatib ya. Ada hadis langsung dihafalkan, kemudian diungkapkan di masyarakat umum tanpa menyelidiki hadis itu benar atau salah. Maka ini kemudian kesimpulan beliau, wajib atas setiap khatib untuk menerangkan dari mana ia mengambil riwayat hadis tersebut. Jika sandarannya itu memang sahih, maka tidak dapat dibenarkan mencegahnya. Sampaikan sahih. Jika tidak, maka bolehlah ia cegah. Misalkan, ini penyakit misalkan sering kali dikutip, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Rasulullah SAW bersabda, itu kan tidak ada dalilnya. Maka cukup. Kalau itu untuk menyuruh orang hassuhum ala ta'allum, menyuruh mereka pada belajar, maka cukup disampaikan. Hadis ini bukan hadis Nabi, tapi ungkapan orang Arab. Kan seperti itu. Dan tidak boleh mencampur adukkan antara yang makbul, hadis yang diterima, dan yang mardud, yang ditolak. Ya. Ini, sebentar. Kita skip. Ini Yusuf Qaradawi memberikan ada hadis-hadis yang perlu diungkapkan bahwa hadis ini tidak bisa di dalam sebuah kitab Targhib wa Tarhib, ya, Targhib wa Tarhib, itu ada hal-hal yang ada sebuah kitab namanya Targhib wa Tarhib itu dhaif. Ya. Ini ada beberapa fakta yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk menukil hadis dhaif ya. Sebagian ulama menolak periwayatan hadis dhaif meskipun berkaitan dengan targhib wa tarhib. Ya. Mereka tidak menerima kecuali hadis itu sahih atau hasan. Ya. Banyak sekali tokoh-tokohnya. Ya, menurut hemat saya, ini menurut Yusuf Qaradawi, penjelasan tentang kedhaifan suatu hadis yang dhaif betapapun juga adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab tanpa adanya penjelasan seperti itu akan membuat orang yang membacanya mengira hadis tersebut adalah sahih, terutama jika yang membawakan adalah seorang ahli hadis yang dipercaya memiliki wewenang dalam hal tersebut. Ya, sehingga tak boleh kita mengungkap hadis tanpa menyebutkan hadis tersebut. Maaf, itu bukan dari Yusuf Qaradawi, tapi dari Al-Alamah Syakir, ya, dalam bukunya Al-Ba'its Al-Hathith. Ya. Kemudian ini, larangan periwayatan dengan nada pasti
para ulama telah menyebutkan suatu peringatan penting, yaitu apabila seorang menyebutkan suatu hadis dhaif, maka hendaknya jangan berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Ini hadis dhaif loh ya, bukan palsu. Kalau utulubul ilma walau bisin itu sama sekali bukan hadis ya. Ini kalau ada hadis dhaif tidak boleh disebutkan Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ada pasti seperti itu nggak boleh. Ya. Atau ya ini sebenarnya hadis sahih dan hasan itu cukup untuk memenuhi keperluan ya, tidak perlu hadis dhaif. Karena bisa ya sehingga tidak layak bagi kita untuk kemudian kalau untuk mengetahui ini hadis dhaif, hadis sahih boleh sebagai pengetahuan, tapi untuk menyampaikan hadis-hadis dhaif itu sangat dilarang ya. Kemudian menghindari rusaknya pertimbangan antara berbagai amalan. Hadis dhaif itu seringkali ya tidak mengandung hukum-hukum yang menghalalkan atau mengharamkan. Namun ia menimbulkan akibat yang tak kurang serius ya, yaitu rusaknya amalan. Kenapa? Misalkan hadis-hadis yang kurang sahih tentang suatu amalan, misalkan dengan puasa apa gitu, maka amalan Anda, dosa Anda diampuni semuanya. Maka itu tidak bisa dibenarkan. Ya, hadis-hadis macam itu. Nah kalau misalkan orang hanya mengejar satu amalan itu dan meninggalkan amalan yang lain, itu kan jadinya berbahaya. Ya. Sehingga tidak boleh berlebih-lebihan karena biasanya hadis dhaif itu berlebih-lebihan dalam periwayatannya. Nah ini, periwayatan hadis dhaif tentang fadhailul a'mal tidak berarti memberinya wewenang bagi penetapan hukum. Ini penting. Dengan meriwayatkan hadis dhaif dengan berbagai syaratnya, ya, itu tidak boleh menjadikannya landasan bagi dilakukan dalil penetapan hukum. Hanya untuk menyuruh orang untuk berbuat itu saja. Nah ini malam nisfu Sya'ban. Orang sebagian kebanyakan muslim itu mengkhususkan malamnya untuk bersolat dan siangnya untuk berpuasa. Padahal dalilnya marfu, ya. Bahkan ada yang menyebutnya dhaif. Nah, kemudian dalil Asyura, ya. Man ausa'a ala iyalihi wa ahli yauma Asyura ausa'allahu alaihi sa'ira sanatih, ya. Ketika Anda memperbanyak pemberian, banyak memberi untuk keluarga, untuk kerabat pada hari Asyura, itu Allah akan memperluas rezeki Anda sepanjang tahun. Ini kan nggak benar hadis-hadis semacam ini karena hadis ini lemah dan tidak sesuai dan itu oleh orang-orang Syiah dan bahkan palsu ya hadis itu, dan orang Syiah menjadikan hadis itu sebagai amalan yang baik. Ya. Ya, ini ada 2 syarat tambahan. Ini saya mau jelaskan pernyataan Ibnu Taimiyah ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengemukakan pendapatnya yang gamblang mengenai apa yang dimaksud dengan ucapan para ulama tentang dibolehkannya menggunakan hadis dhaif dalam fadhail amal. Ya, yang pertama, yang dimaksudkan tidaklah berarti menetapkan disunnahkannya satu berdasarkan tidak boleh digunakan untuk hukum syariat ya. Jadi yang pertama tidak boleh digunakan untuk penetapan hukum syariat. Kemudian boleh untuk targhib wa tarhib, misalkan untuk untuk targhib wa tarhib, untuk menyeru orang menjadi suka untuk berbuat.
Ya, menganjurkan orang untuk berbuat amal dan mencegah mereka dari perbuatan yang kurang baik atau menakuti mereka untuk berbuat buruk, itu boleh. Hanya saja tidak boleh kita menggunakan hadis-hadis Israiliyat, mimpi-mimpi, ucapan para ulama yang itu tidak jelas, itu tidak boleh dalam rangka untuk targhib wa tarhib. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi tentang kisah bagaimana hawa nafsu itu dapat tunduk dengan lapar. Apalagi hadis palsu itu juga tidak boleh. Minimal doif dan doifnya itu enggak parah gitu ya. Dan itu pun disebutkan sanatnya kalau mau meriwayatkan dan disebutkan bahwa ini doif. Dan harus disebutkan kedoifannya. Jangan sampai hadis doif tidak disebutkan bahwa dia doif. Ya. Kemudian tambahannya ini syarat-syarat lainnya. Pertama, hadis tersebut tidak mengandung hal yang amat dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan sedemikian sehingga ditolak oleh akal atau syariat atau bahasa. Ya. Para pakar hadis telah menyatakan bahwa hadis yang maudhu dapat dikenali dengan berbagai tanda yang menyertai perawinya ataupun ada yang dirawikan. Ya. Tidak sesuatu yang dibesar-besarkan, dilebay-lebaykan. Ya. Ada beberapa tanda-tanda di sini Anda bisa baca. Kedua, dari persyaratan tambahan itu adalah hadis tersebut tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i lainnya yang lebih kuat daripadanya. Misalkan ini sebuah hadis yang tidak benar, Abdurrahman bin Auf, ya, beliau adalah salah seorang sahabat ekonom Muslim yang kaya dari sahabat. Ya, bisa katakan bahwa ia adalah akan memasuki surga dalam keadaan merangkak disebabkan kekayaannya. Ini kan hadis doif. Kurang ajar sekali Abdurrahman bin Auf dibilang merangkak masuk surga. Kok dia tahu urusan surga neraka kan gitu. Ya. Padahal Abdurrahman bin Auf adalah asyaratu mubasyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan kabar untuk masuk surga. Ya. Nah, karena itu seorang ahli dakwah itu perlu mendalami ilmu, ya. Jangan seorang ahli dakwah Anda ingin menjadi dai, ya, Anda tidak mau belajar. Begitu juga Anda mau menjadi pendidik tidak mau belajar ilmu pendidikan, atau Anda ingin menjadi seorang atau tidak belajar ilmu agama, pendidik agama, menjadi pendidik agama Islam, tidak mempelajari ilmu agama Islam, itu salah. Anda ingin menjadi perbankan syariah, tapi Anda tidak mempelajari ilmu syariat, itu juga salah. Sehingga semuanya harus dipelajari, ya. Sehingga seorang ulama wajib untuk seorang dai khususnya ulama dan dai wajib untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis, khususnya hadis yang sahih. Ya. Ya. Nah, ini ada sebuah ya. Ada banyak-banyak hadis yang sering dikutip oleh dai, beliau menyampaikan, ya. Ada banyak hadis di sini yang beliau sampaikan dan hadis-hadis itu menurut beliau dhaif, ya. Dan itu sering kali disampaikan oleh para dai, para duat, para mubaligh. Padahal ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, untuk meriwayatkan hadis dhaif itu ada koridornya. Pertama, tidak boleh meriwayatkan hadis itu untuk menetapkan suatu perkara syar'i. Kedua, du'fu laisa bisyadid, ya. Dhaifnya itu tidak keterlaluan, ya. Kalau sangat dhaif ditolak. Ada perawinya itu kadzib atau pendusta, sudah ditolak hadis itu. Ketiga, hadis itu tidak terlalu melebih-lebihkan kata-kata, ya. Misalkan Anda sholat misalkan sholat tasbih misalkan, maka Anda akan mendapatkan rumah di surga misalkan. Itu juga tidak bisa dibenarkan. Kemudian yang keempat, ketika meriwayatkan hadis yang itu hadis dhaif, maka perlu disebutkan bahwa hadis ini hadis dhaif sehingga orang yang mendengarkan tahu, oh ini hadisnya dhaif.
Bahkan kalau perlu disebutkan perawinya. Kemudian yang kelima, bahwa hadis dhaif itu tidak boleh menyelisihi hadis yang lebih sahih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.